Aku sesuai yang aku mau. Wah, ini bahayanya luar biasa. Nah, makanya setiap pagi kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengucap raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Setiap pagi suruh mengucap 3 kali. Raditu billahi rabban. Saya ridho Allah Tuhan saya. Kalau udah bilang saya ridho Allah Tuhan saya, mulai pagi sampai sore mau diapa-apain sama Allah, ya jangan berkeluh kesah. Jangan marah. Beli barang, ditipu sama orang. Ya, beli barang, ditipu sama orang. Jangan marah. Ya jangan marah. Yang nipu dapat dosa, yang tertipu kehilangan harta. Lihat coba siapa yang mengizinkan itu terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah terjadi ya, ini bicara kalau sudah terjadi. Oh, ini diizinkan sama Allah terjadi. Apa pelajaran untukku di situ? Oh, nomor 1, saya disuruh lebih hati-hati. Jangan mudah percaya kepada orang lain dengan promosi. Nomor 1 itu. Oh, nomor 2, ini bulan suci Ramadan. Saya diuji, mampu tidak kena ujian seperti ini, ikhlas dan sabar. Kalau ikhlas dan sabar, maka Allah ngasih pahala itu surga. Sementara mungkin sholat saya sepanjang hari ini, 2 Ramadan kurang beres. Sama Allah dikasih yang mudah, udah ganti sholatmu yang kurang beres, cukup sabar kehilangan sedikit harta. Enak atau enggak enak? Enak. Tapi untuk bisa begitu, mudah atau susah? Puasa 2 hari, ketipu 500.000, langsung hati dongkol. Kurang ajar bener. Ya hati dongkol. Oh manusiawi Ustadz, Habib, ya betul. Itu manusiawi, ya manusiawi. Tapi kalau kita punya ilmunya para nabi, kita akan jadi manusiawi yang malaikati. Ya, manusia yang naik level malaikat. Langsung connect ke Rabbul Alamin, klik. Wah, ini saya ditipu. Berarti saya kurang pinter. Gak nyalahin orangnya. Gak nyalahin orangnya. Yang dilihat dirinya dan dirinya. Kenapa Allah izinkan ini terjadi? Pasti Allah sayang sama aku. Pelajarannya apa? Nah kalau udah seperti itu, hidup enak atau enggak enak? Enak, karena hidupnya selalu menerima apapun kondisi yang ada tanpa menyalahkan siapa. Tanpa menyalahkan siapa. Lah kebanyakan orang hidup sekarang, ya itu enggak punya masalah pun nyalahin orang. Betul kan? Nah ini yang mengerikan. Jadi saya ngajak antum semuanya, yuk sadar kita ini makhluk, kita ini ciptaan. Jadi ya yang ridho sama ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gini loh ya, oh saya makhluk ya udah tak diem aja, terserah Allah, kurang ajar kamu. Iya, nggak begitu. Cara mainnya bukan seperti itu, karena Allah sebagai yang menciptakan memberikan aturan. Aturan, maka kita ikuti aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, jadi makhluk ciptaannya Allah. Tisu nih tadi, tisu. Tisu ini kan tergantung pabriknya ya. Ini dikasih wadah sama pabriknya ya. Ternyata di luar sana ada yang jualan kotak tisu. Betul ya? Ternyata tisu ini sudah dipersiapkan tempatnya oleh bahkan bukan produsennya. Ya, oleh bahkan bukan produsennya. Ada yang produksi wadah tisu. Dengan beraneka bentuk yang indah-indah yang sampai serba otomatis. Cit keluar gitu ya, serba otomatis. Ada enggak gitu? Ada. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan antum dan menciptakan saya sebagai manusia di muka bumi, Allah sudah memberikan satu jaminan.
Selama kamu hidup, rezekimu urusanku. Enak enggak? Hah? Enak enggak? Enak. Kamu pilih mana? Pilih diurus sama Allah atau ngurus sendiri? Alah gaya. Diurus sama Allah. Sudah diurus aja masih wah protes kan ya. Kok segini? Kok gak dapat apa-apa? Nah, rezeki itu apa namanya definisinya? Ma yuntafa'u bih. Ya, rezeki ma yuntafa'u bih. Rezeki adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Itu namanya rezeki. Ada rezeki yang mubasyarah. Jadi rezeki yang bisa langsung dimanfaatkan. Ada rezeki yang namanya wasilah. Hanya perantara tapi belum bisa langsung dimanfaatkan. Contoh. Ya contoh. Saya mau makan. Saya punya uang. Misal ya, saya punya uang 500 miliar. Amin. Sekarang belum, karena itu masih ada donasi majelis tertera ya. Siapa ingin ikutan andil, ya utang masih banyak. Ini misal itu kan namanya harapan. Saya punya uang 500 miliar, saya mau makan. Pertanyaan saya, makanannya sudah ada belum? Belum. Berarti rezekinya yang namanya makan sudah ada belum? Belum. Berarti udah dapat rezeki makan belum? Belum. Punya rezeki namanya uang. Nah, uang ini belum bisa dimanfaatkan untuk jadi makanan. Namanya hanya wasilah. Perantara untuk nanti ya menjadi rezeki. Maka yang sifatnya perantara ini sebetulnya belum jadi rezeki. Lah uang kamu punya sebanyak apapun ya. Kalau pengen makan nggak ada makanannya bisa jadi makanan. Di Padang Sahara, kamu bawa ATM. Laper. Iya, kehabisan bensin. Gak ada pom bensin. Gak ada sinyal. Wes, dibuka itu mobil, gak ada persiapan perbekalan. Hidup atau mati? Hidup nyatanya bisa buka mobil kok ya. Hidup. Belum sampai tahap mati, hidup. Tapi harta yang banyak tadi bisa dimanfaatkan enggak? Belum bisa dimanfaatkan. Butuhnya makan, harta yang banyak belum bisa dimanfaatkan. Berarti rezeki makan sudah dapat belum? Belum. Nah sementara Ustaz Iis di Majelis Ar-Raudhah, nasi bungkus 3 bungkus. Duit mungkin cuma sedikit, nasi bungkus 3 bungkus. Kamu di Padang Sahara duitmu banyak, tapi nggak bisa makan. Pertanyaannya, mana yang lebih kaya? Kamu atau Ustaz Iis? Masya Allah. Yang duitnya beratus-ratus miliar kalah. Karena hartanya nggak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhannya. Makanya ketika kita bicara rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah jamin. Ya sudah jamin rezekimu. Nah seringkali rezeki yang langsung yang sudah dijamin ini enggak dirasa, rezeki yang sifatnya wasilah dicari sampai habis tenaga. Contoh ya. Ini nyantri di Majelis Ar-Raudhah semua kan, betul ya? Termasuk saya kan juga nyantri di sini. Ya, cuman beda tugas saya ngajar dan ngurusin. Ya, nanya, ranjang ikut nyiapin atau tinggal make? Tinggal make. Kipas angin ikut cari atau tinggal nikmatin? Tinggal nikmatin. Iya, teh, kopi buat di dapur atau dikirimin? Masya Allah manja bener sih. Masya Allah. Sholat taraweh lampunya disuruh nyalain atau nyala sendiri? Nyala sendiri, betul ya? Selesai, kemudian ada snack dengan aneka ragam itu ikut masak atau tinggal ngemplok? Tinggal ngemplok, lep ya selesai, betul ya?
Artinya semua disiapkan. Siapa nyiapkan? Saya yang bertugas ngurus dengan semua teman-teman saya. Benar begitu? Itu baru contoh kecil ketika Anda menjadi santri Ramadan di Majelis Ar-Raudhah, saya janji makan minum insya Allah saya urus. Tempat tinggal saya urus. Antum percaya sama saya, makanya datang begitu saja. Betul ya? Gratis, tidak dipungut biaya serupiah pun. Betul? Kamu dilahirkan tidak dipungut biaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kamu tinggal di muka bumi masih hidup, urusan rezekimu aku yang tanggung. Pertanyaan saya, ragu atau tenang? Ya Allah gaya. Ragu atau tenang? Tenang gitu ya. Oh tenang. Ya. Kalau pas normal, tenang. Pas gak normal, Masya Allah. Begitu banyak status yang diupdate. Kalau pas gak tenang gitu kan ya. Sementara gak tenangnya lebih banyak daripada tenangnya. Tenangnya kapan? Ketika buka kitab, tenang. Tutup kitab, Masya Allah. Apalagi Mas Asep mau nikah, Masya Allah. Itu di majelis tenang. Keluar dari majelis, mulai. Masya Allah. Itu. Paham maksud saya enggak? Jadi ketika kita itu di sini percaya sama saya, jadi tenang. Betul kan? Nah kita percaya sama Allah kok enggak tenang? Aneh atau enggak aneh? Aneh itu. Aneh ya? Aneh. Nah, kenapa itu? Berarti kita belum ya paham makna dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk kujamin kamu. Itu kita belum paham. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Belum paham. Lah orang-orang soleh, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya dan digolongkan bersama mereka, amin. Yang kita temui itu bukan hidupnya enggak ada masalah, hidupnya banyak masalah. Karena asyadul bala al-anbiya tsummal amthal tsummal amthal. Yang paling banyak masalahnya, ujiannya, itu para nabi dan yang mengikuti jejak para nabi, yang mirip para nabi. Jadi semakin mirip nabi, semakin banyak itu ujiannya. Ya, semakin banyak masalah yang dihadapinya. Tapi semakin tenang hatinya. Loh, kok bisa ya? Masalahnya semakin banyak, kok hatinya semakin tenang. Nah, sementara kita belum punya masalah, hatinya sudah salah. Belum punya masalah, hatinya sudah was-wasnya luar biasa. Contoh ya, ini belum ada masalah. Ada seseorang kerja di kantor. Gajinya 1 bulan 10 juta. Banyak atau sedikit? Banyak. Ya, gajinya 1 bulan 10 juta. Nah, ini enggak punya masalah dia. Terus dapat berita. Berita. Bulan depan kamu dipecat. Sudah ada masalah belum nih? Belum, masalahnya masih bulan depan. Tapi Maret dengar berita begitu, hatinya bagaimana? Tenang atau kacau balau? Belum kena masalahnya, sudah hatinya resahnya luar biasa. Nah kok sampai diomongkan dipecat? Baru ada berita, kelihatannya mau ada pemecatan bulan depan. 5 karyawan akan dipecat. Itu was-wasnya luar biasa. Belum dapat masalah. Sudah enggak tenang. Sementara orang-orang soleh itu masalah, nyantainya luar biasa. Kok bisa? Ya kok bisa seperti itu? Karena paham yang ngasih masalah Allah. Selama masalah itu datang darimu, maka aku tak akan ragu untuk minta pertolonganmu. Jika engkau yang mengujimu, maka aku senang mendengarkan penuturan ujian itu dari lisanmu. Ini bahasa apa ini? Love. It's about love. Ini tentang cinta. Nah kalau yang menguji yang dicinta ya, yang menguji yang mencipta, yang menguji yang maha kuasa, dan dia sudah berkata, mintalah
kepadaku apapun akan aku iya. Masa kita menjadi ragu akan ucapannya? Kenapa kita tidak kemudian diam dan tenang, kemudian melihat semua perlakuan manusia ini dengan hati yang lapang, kemudian kita nyantai dan berkata, oh Tuhanku yang maha kuasa, yang telah berkata dalam Qur'annya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, hambamu tak punya apa-apa, tolonglah aku wahai Allah yang penuh cinta. Masya Allah, santrinya heran, Pak Yai kok tenang ya? Masya Allah, mulai tasbih berputar saudara-saudara. Mau minta sama Allah kan begitu ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada tamu berhenti, oh ini subhanallah Pak tadi kok tenang sekali. Karena langsung kontaknya sama Maha Kuasa. Nah sementara orang-orang yang gak paham kalau ujian itu yang ngasih Allah, yang dilihat masalahnya. Boleh saya kasih contoh. Boleh ya? Kamu naik motor, terus dikerjain sama Ustadz Iis. Maaf Ustadz ya, dikerjain. Motormu kamu parkir, ya. Terus bannya itu digembesin Ustadz Iis. Nah, saya itu ditutup lagi, tutup, habis. Nah setelah itu kamu lihat motormu kempes bannya. Tapi kamu tahu yang gembesin Ustadz Iis. Kamu akan ngomong gimana? Ustadz bercandanya ajib betul. Masya Allah. Pompanya mana Ustadz? Pompanya jangan sembunyiin Ustadz. Pompanya please. Kan gitu ya. Yang kamu kejar apa? Ustadznya atau bannya? Ustadznya, betul kan ya? Please Ustadz, please dong ini gembes sekarang. Tanggung jawab. Kan kita gitu karena tahu yang gembesin Ustadz Iis. Nah, kebanyakan manusia dikasih ujian, ribut sama ujiannya, nggak pernah nyapa yang nguji. Dikasih masalah, ribut sama masalahnya, nggak pernah ngomong sama yang ngasih masalah. Makanya dikasih masalah terus nggak paham-paham, tak ajak ngobrol, nggak paham-paham ini. Paham nggak maksudnya? Alhamdulillah sudah mulai paham ya. Oke. Contoh yang sederhana yang pernah saya baca di sebuah buku. Ini contoh bagus banget. Tapi saya modifikasi sedikit ya. Ini contoh kalau enggak pakai praktek kurang enak sebetulnya. Cuman praktek harus pakai batu sih. Harus ada korban saudara-saudara. Satu is lagi. Ini misal. Ada misal nih ya, saya ngajar kok ada yang tidur. Ada yang tidur. Karena saya sayang agar dia dapat ilmu, jangan sampai gak dapat ilmu. Maka saya ambil batu kecil. Saya lemparkan persis di kopiahnya. Oh, saya ahli ngelempar ya, titis itu. Dia melek, siapa ini lempar-lempar. Gitu kan, tidur lagi. Saya mau nanya, saya lanjutkan atau enggak saya lanjutkan? Oh, tujuannya biar dia bangun kok, lanjutkan atau enggak? Lanjutkan, oh batu kecil, kurang paham. Ustadz ambilkan yang lebih besar. Mulai besar dikit. Marah, batu ini kurang ajar, batunya kurang ajar kan. Dari mana datangnya batu ini? Orang tidur terganggu, tidur lagi. Enggak paham. Tapi yang paham, Ustadz maaf. Ketiduran Ustadz, Masya Allah. Boleh gak saya lanjut tidurnya? Nah, beda kan? Dia langsung ngobrol sama yang lempar. Yang lempar akhirnya berkomunikasi. Karena tujuannya cuma itu. Paham gak sih? Paham? Jadi kalau seseorang dikasih masalah, berarti suruh ngomong sama masalah atau sama yang ngasih? Yang ngasih. Jadi nyantai lah, yang ngasih udah ngasih tahu juga. Mau selesai masalahnya? Iya. Udah ada Rasulullah Muhammad SAW. Udah jelasin tuh semua, cara biar masalahmu selesai. Udah amalin aja, beres. Nah kita enggak ngomong sama Allah, mikir sendiri. Piye solusinya piye? Gimana nih biar selesai? Solusinya gimana?
Caranya gimana? Sampai itu rambutnya mulai brodol satu-satu. Iya, brodol satu-satu. Enggak selesai. Nah ini yang tadi saya tekankan, ingatlah kita ini ciptaan. Kita punya yang menciptakan. Itu maknanya dalam. Nah, ini tidak mau jalan sendiri, ciptaan kok mau jalan sendiri. Ya enggak akan pernah beres.